Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang variabel penelitian. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu tentang penelitian, kemudian bagaimana kita menganalisis dari data penelitian. Nah, yang akan kita analisis di dalam penelitian kuantitatif ini adalah hubungan antar variabel, sehingga kita perlu lebih jauh lagi memahami apa sebenarnya variabel daripada penelitian itu sendiri. Kita mengenal yang namanya konstruk. Nah, konstruk ini apa? Yaitu terdiri dari konsep-konsep yang dapat diamati, yang selanjutnya untuk keperluan penelitian diukur dengan menggunakan skala pengukuran. Jadi konstruk di sini ini biasanya kita dapatkan dari teori-teori yang mendasari daripada penelitian kita, ya. Kemudian dari konstruk atau konsep yang akan kita teliti itu nantinya harus diukur dengan skala tertentu yang selanjutnya konstruk yang bisa kita ukur dengan skala tertentu tadi kita sebut itu namanya variabel. Nah, nanti di materi berikutnya akan kita bahas bagaimana sebenarnya mengukur daripada variabel sendiri, dan ketika kita mengukur daripada variabel itu kita harus menentukan skala datanya seperti apa gitu ya. Jadi di sini kita akan membahas terlebih dahulu yaitu tentang variabel itu sendiri. Menurut beberapa ahli, apa sebenarnya pengertian daripada variabel itu sendiri? Yang pertama, menurut Nasir 83, bahwa variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai. Kemudian kalau menurut Umar Segaran tahun 2006, variabel itu adalah apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai. Sedangkan menurut Sugiono 2006, variabel itu apa? Yaitu atribut objek yang mempunyai variasi antara satu dengan yang lainnya. Contoh yang bisa disampaikan di sini untuk variabel itu misalkan tentang nilai perusahaan, kemudian rasio keuangan, kinerja pegawai, kepuasan konsumen, dan lain-lain. Tergantung nanti topik penelitian Anda itu apa ya, baru kita menentukan variabel penelitiannya setelah kita menentukan konstruknya atau konsepnya. Nah, bagaimana hubungan antar variabel itu sendiri? Hubungan antar variabel itu ada 3 jenis hubungan. Yang pertama, hubungannya simetri. Kemudian yang kedua asimetri. Kemudian yang ketiga adalah resiprok. Yang dimaksud dengan hubungan simetri yaitu terdapat hubungan antar variabel dan bersifat tidak ada yang saling mempengaruhi. Jadi di sini non-kausalitas. Sedangkan asimetri itu adalah hubungan antar variabel yang terjadi bersifat yang satu mempengaruhi atau independen dan lainnya ini dipengaruhi atau dependen. Jadi di sini sifatnya dia kausalitas. Kemudian resiprok yaitu hubungan antar variabel yang terjadi bersifat saling mempengaruhi. Jadi kausalitas yang ada di hubungan resiprok di sini dia adalah kausalitas bolak-balik, jadi saling mempengaruhi. Kalau kita lihat dari fungsinya ya, variabel itu meliputi apa aja ya. Jadi variabel ya, mungkin dari kemarin Anda mengenal ada hubungan variabel independen dengan variabel dependen gitu ya. Namun sebenarnya variabel itu dibedakan atas apa aja kalau kita lihat dari fungsinya ya, yaitu ada 5 ya, yaitu variabel independen, kemudian variabel dependen, variabel moderating, variabel intervening atau variabel antara, dan variabel kontrol. Nah, nanti satu persatu akan kita jelaskan ya apa yang dimaksud dengan variabel independen, dependent, moderating, intervening, dan variabel kontrol. Yang pertama yaitu variabel independen atau variabel bebas. Nah, yang dimaksud variabel bebas ini apa ya? Jadi variabel bebas ini adalah merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain. Jadi di sini menjadi sebab atau berubahnya suatu variabel lain.
Nah, variabel bebas ini merupakan variabel yang faktornya diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungannya dengan suatu gejala yang diobservasi. Nah, jadi kemudian variabel bebas ini juga disebut sebagai variabel prediktor, stimulus, atau nih ya, di dalam analisis jalur biasa disebut dengan variabel eksogen. Contoh daripada variabel bebas ya, jadi misalkan ada ini ya, variabel ini ya, kita meneliti tentang struktur tenaga kerja pertanian ya. Ini adalah variabel bebas yang dapat dilihat pengaruhnya terhadap kinerja usaha. Jadi struktur tenaga kerja pertanian itu variabel bebasnya, kinerja usaha tani itu sebagai variabel terikatnya. Jadi intinya apa, variabel independen atau variabel bebas di sini itu adalah dia sebagai prediktor. Jadi dia bisa untuk memprediksikan variabel terikat. Contoh berikutnya adalah faktor kultural atau kelas sosial. Itu dapat mempengaruhi keputusan membeli barang diskon 50%. Jadi di sini kelas sosial adalah merupakan variabel bebasnya, kemudian variabel terikatnya adalah keputusan membeli barang diskon 50%. Ya. Contoh berikutnya adalah variabel bebas pengembangan fasilitas usaha, di mana pengembangan fasilitas usaha ini itu bisa mempengaruhi variabel kepuasan pengunjung. Jadi dia bisa menjadi prediktor kepuasan pengunjung. Nah, contoh berikutnya adalah variabel warna mobil. Ini dapat dimanipulasi dan dilihat pengaruhnya terhadap minat beli. Jadi minat beli dari konsumen itu bisa dipengaruhi oleh warna mobil, sehingga variabel warna mobil itu kita sebut sebagai variabel bebas ya. Jadi misalnya apakah warna merah mobil itu dapat menimbulkan minat beli konsumen terhadap mobil tersebut. Variabel berikutnya adalah variabel dependen atau tergantung. Jadi yang saya sebutkan di depan tadi ya, atau biasa disebut dengan variabel terikat ya. Variabel tergantung itu apa? Yaitu variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas ya. Jadi kalau variabel bebas tadi menjadi prediktor bagi siapa? Yaitu bagi variabel dependen atau variabel tergantung ini. Nah, variabel tergantung itu adalah variabel yang faktornya diamati dan diukur untuk menentukan pengaruh yang disebabkan oleh variabel bebas. Pada contoh pengaruh pengembangan fasilitas wisata terhadap kepuasan pengunjung, maka seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa yang dimaksud dengan variabel bebasnya ya itu adalah pengembangan fasilitas wisata, kemudian ini sebagai prediktor atas apa kepuasan pengunjung. Nah, kepuasan pengunjung ini kita sebut sebagai variabel dependen atau berikutnya adalah variabel moderate atau biasa disebut dengan moderate variable atau moderating variable. Nah, apa yang dimaksud dengan variabel moderate ya? Variabel moderate ini adalah merupakan variabel yang faktornya diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti. Ini untuk mengetahui apakah variabel tersebut mengubah hubungan antar variabel bebas dan variabel tergantung. Jadi dia di sini fungsi atau peran daripada variabel moderat ini dia mempengaruhi hubungan antar variabel, yaitu hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantung. Ya. Contohnya itu ya, ada hubungan antara promosi di media televisi dengan meningkatnya kesadaran petani menggunakan pupuk organik. Variabel bebasnya itu adalah promosi, variabel tergantungnya itu adalah kesadaran menggunakan pupuk organik. Nah, media promosi itu bisa kita pakai sebagai variabel moderating. Jadi bisa jadi media promosi yang digunakan yang digunakan oleh penjual pupuk ya, itu atau mungkin dari dinas pertanian ya, itu bisa mempengaruhi hubungan antara promosi yang dilakukan dengan kesadaran menggunakan pupuk organik ya. Karena kalau kita bicara media promosi kan macam-macam ya, melalui media massa ya, atau mungkin langsung ya, promosi ke ke petani langsung. Nah, seperti itu atau secara manual itu bisa memperkuat atau memperlemah hubungannya gitu. Jadi ini yang disebut dengan variabel moderate.
Kemudian kita juga mengenal yang disebut dengan kontrol variabel atau variabel kontrol. Nah, apa yang dimaksud variabel kontrol? Variabel kontrol itu didefinisikan sebagai variabel yang faktornya ini dikontrol oleh peneliti untuk menetralisasi pengaruhnya. Variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan. Jadi variabel kontrol itu biasanya ya ini ya, dia mempengaruhi hubungan antar variabel itu. Jadi dia untuk mengkontrol agar hasil dari ini ya, dari model penelitian itu memang bisa ini ya, bisa nggak bias gitu, sehingga di sini harus dikontrol. Nah, contohnya itu ada pengaruh kontras warna baju terhadap keputusan membeli di kalangan wanita. Variabel bebasnya itu adalah ini ya, kontras warna, variabel tergantungnya adalah keputusan membeli. Nah, jadi sebagai variabel kontrolnya adalah jenis kelamin ya, jadi wanita ini adalah ini ya. Jadi apa kalau kontras warna ya untuk membeli baju di kalangan wanita, cuma tentunya di sini jenis kelamin juga akan ini ya apa menentukan ya, mau tidak mau di sini mengkontrol hubungan antar variabel itu. Variabel pengganggu ini bersifat hipotetikal, artinya secara konkret pengaruhnya tidak kelihatan, tetapi secara teoritis ini dapat mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dan tergantung yang sedang diteliti. Ya, jadi di sini dia ada di tengah-tengah gitu. Kalau yang moderat itu mempengaruhi hubungan antar variabel, kalau ini variabel intervening itu dilalui ya. Jadi dia dilalui oleh ini ya, hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependent. Contoh daripada variabel pengganggu ini adalah jika minat terhadap tugas meningkat, maka kinerja mengerjakan tugas tersebut akan semakin meningkat. Ya, variabel bebasnya adalah minat terhadap tugas, variabel tergantungnya adalah kinerja dalam mengerjakan tugas. Nah, dan variabel yang dilalui atau variabel intervening, variabel pengganggunya adalah proses belajar. Jadi proses belajar ini menentukan gitu ya, juga menentukan hubungan antara minat terhadap tugas dan hasil kinerja dalam mengerjakan tugas. Contoh yang kedua adalah layanan yang baik ini mempengaruhi kepuasan pelanggan. Sebagai variabel bebasnya adalah layanan yang baik, variabel tergantung atau dependennya adalah kepuasan pelanggan ya. Bisa jadi untuk variabel pengganggu atau variabel antaranya itu adalah kualitas jasa atau produk. Jadi layanan yang baik kalau kualitas jasa atau produk itu kurang bagus, tentunya di sini kepuasan pelanggan itu juga ini ya kurang bagus. Ya, jadi juga tidak bisa meningkatkan ini ya kepuasan, tidak bisa meningkatkan kepuasan daripada pelanggan. Nah, kalau digambarkan di dalam ini skema ya, hubungan variabel itu seperti ini. Jadi yang panah ke kanan, penguatan modal ke kinerja usaha tani, itu variabel independen terhadap variabel dependen, itu kita katakan hubungan langsung. Nah, kemudian di bawah ada kapabilitas manajerial, itu mempengaruhi hubungan antara penguatan modal terhadap kinerja usaha tani, ya. Ini bisa memperkuat atau memperlemah, itu kita katakan dia adalah variabel moderasi. Ya. Namun kadangkala di dalam penelitian variabel moderasi ini juga nantinya bisa berpotensi menjadi variabel independen. Berikutnya, bagaimana kalau variabel intervening atau variabel antara atau variabel pengganggu? Misalkan di sini penghasilan ini berpengaruh terhadap gaya hidup. Jadi lihat ya tanda panah ya. Jadi penghasilan berpengaruh terhadap gaya hidup. Kemudian di sini diperkuat, diperlemah oleh budaya lingkungan tempat tinggalnya. Jadi budaya lingkungan tempat tinggal ini akan memperkuat atau memperlemah daripada gaya hidup yang diakibatkan oleh tingkat penghasilan. Nah, kemudian gaya hidup ini ternyata juga menjadi variabel pengganggu atau variabel intervening terhadap harapan hidup. Jadi posisi variabel intervening itu adalah seperti itu. Jadi dia ada di antara variabel independen terhadap variabel dependen. Makanya ada yang sering menyebutnya sebagai variabel antara. Bagaimana menyusun definisi operasional variabel?
yang terpenting sebelum kita mengukur variabel, kita harus bisa menyusun definisi operasional daripada variabel, yang dari definisi operasional variabel itu kita bisa menentukan indikator daripada variabel itu yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut. Baru nanti kita menentukan ukuran variabel kita itu dalam skala data apa. Nanti akan kita bahas tentang skala data, dan dari skala data itu kita baru bisa menentukan alat statistik apa yang bisa digunakan. Variabel harus didefinisikan secara operasional agar lebih mudah dicari hubungannya antara satu variabel dengan lainnya dan pengukurannya. Jadi nanti definisi operasional variabel di dalam penelitian Anda itu tidak harus langsung mengutip dari definisi yang ada di buku. Jadi ketika mendefinisikan operasional variabel di sini, Anda bisa berpijak dari teori yang ada, kemudian Anda mendefinisikan berdasarkan ini. Nanti variabel Anda itu seperti apa definisinya. Jadi definisi operasional variabel di dalam penelitian Anda itu adalah ya fokus untuk penelitian Anda itu, yang tentunya juga berpijak dari teori yang ada, tetapi tidak harus sama dengan teori yang ada, sehingga ketika kita melihat atau membaca sebuah penelitian dan variabel, kita harus tahu definisi operasional variabelnya seperti apa gitu ya. Jadi dan juga alat ukurnya seperti apa. Kalau saya contohkan misalkan nilai perusahaan itu definisinya macam-macam. Jadi nilai perusahaan di dalam penelitian bisa jadi dia apa? Nilai pasarnya, bisa jadi juga dengan apa? Nilai buku. Sehingga kalau kita bicara nilai pasarnya bisa diukur dengan apa? Harga saham. Bisa diukur dengan Tobin Q. Kalau kita bicara nilai buku perusahaan berarti kita ukur dengan apa? Nilai aset perusahaan. Nah, seperti itu. Kemudian tanpa operasionalisasi variabel, peneliti ini akan mengalami kesulitan dalam menentukan pengukuran hubungan antar variabel yang masih bersifat konseptual gitu ya. Jadi operasional daripada variabel ini pada akhirnya untuk menentukan gitu bagaimana kita akan mengukur variabel itu. Operasionalisasi variabel ini manfaatnya apa? Manfaatnya yang pertama adalah mengidentifikasi kriteria yang dapat diobservasi yang sedang didefinisikan. Kemudian menunjukkan bahwa suatu konsep atau objek mungkin mempunyai lebih dari satu definisi operasional. Kemudian yang ketiga, mengetahui bahwa definisi operasional ini bersifat unik dalam situasi di mana definisi tersebut harus digunakan. Jadi yang dimaksud unik di sini ya unik untuk penelitian Anda itu sendiri. Nah, kemudian definisi operasional adalah suatu definisi yang didasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang sedang didefinisikan, atau mengubah konsep-konsep yang berupa konstruk dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan yang dapat diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain. Jadi ditentukan kebenarannya bukan oleh diri kita sendiri, oleh peneliti, tapi juga oleh orang lain. Makanya tadi saya sampaikan ketika mendefinisi operasionalkan variabel itu harus berpijak pada teori yang ada, meskipun itu unik spesifik untuk penelitian kita, namun harus mendasarkan referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Bagaimana cara menyusun definisi operasional? Definisi operasional yang pertama tipe A ini dapat disusun berdasarkan pada operasi yang harus dilakukan sehingga menyebabkan gejala atau keadaan yang didefinisikan menjadi nyata atau dapat terjadi. Dengan menggunakan prosedur tertentu, peneliti dapat membuat gejala menjadi nyata. Contoh, misalkan konflik. Konflik didefinisikan sebagai keadaan yang dihasilkan dengan menempatkan dua orang atau lebih pada situasi di mana masing-masing orang mempunyai tujuan yang sama, tetapi hanya satu orang yang akan dapat mencapainya. Jadi di sini bagaimana Anda mendefinisikan? Tentunya di sini mendasarkan pada
yang Anda gunakan. Kemudian definisi operasional tipe B ini dapat disusun didasarkan pada bagaimana objek tertentu yang didefinisikan ini dapat dioperasionalisasikan, yaitu berupa apa yang dilakukannya atau apa yang menyusun karakteristik dinamisnya. Sebagai contoh, orang pandai. Definisinya apa? Yaitu sebagai seorang yang mendapatkan nilai-nilai tinggi di sekolahnya. Jadi kalau seperti ini nanti apa? Untuk mengukurnya dengan apa? Mengukurnya dengan misalkan nilai gitu ya, angka nilai yang tinggi. Yang berikutnya adalah definisi operasional tipe C. Dapat disusun didasarkan pada penampakan seperti apa objek atau gejala yang didefinisikan tersebut, yaitu apa saja yang menyusun karakteristik statisnya. Contohnya, orang pandai dapat didefinisikan sebagai orang yang punya ingatan kuat, menguasai beberapa bahasa asing, kemampuan berpikir baik, sistematis, dan mempunyai kemampuan menghitung secara cepat. Jadi di sini bisa juga orang pandai didefinisikan seperti ini. Makanya tadi dikatakan setiap penelitian itu unik, sehingga Anda harus melihat ketika variabel nanti yang Anda teliti itu variabel apa, Anda harus melihat bagaimana dia mendefinisi operasionalkan, bagaimana dia mengukurnya ya, karena dari definisi operasional ini akan keluar bagaimana cara mengukur variabel tersebut. Dalam menyusun definisi operasional, definisi tersebut sebaiknya dapat mengidentifikasi seperangkat kriteria unik yang dapat diamati. Semakin unik suatu definisi operasional, maka semakin bermanfaat, karena definisi tersebut akan banyak memberikan informasi kepada peneliti dan semakin menghilangkan objek-objek atau pernyataan lain yang muncul dalam mendefinisikan sesuatu hal yang tidak kita inginkan tercakup dalam definisi tersebut secara tidak sengaja dan dapat meningkatkan adanya kemungkinan makna variabel dapat direplikasi atau digandakan. Jadi ini bagaimana cara kita mendefinisi operasionalkan variabel ya. Jadi dari konstruk gitu ya, kita turunkan ke variabel, dari variabel sebelum kita menentukan bagaimana mengukur variabel, kita harus mendefinisikan terlebih dahulu variabel kita itu seperti apa definisinya, sehingga di situ kita bisa menentukan indikator daripada definisi operasional daripada variabel itu gitu ya. Kemudian dari indikator itu barulah kita menentukan bagaimana cara mengukur daripada variabel itu sendiri. Contohnya, jika Anda memiliki rumusan masalah, adakah pengaruh tingkat hunian kamar terhadap pendapatan hotel X? Variabel tingkat hunian kamar itu adalah apa? Jelaskan gitu ya. Bisa ini secara teori maupun praktis di lapangan. Jadi spesifik di penelitian Anda. Kemudian bagaimana nanti Anda akan mengukurnya. Kemudian variabel pendapatan hotel itu Anda bisa jelaskan apa yang dimaksud dengan pendapatan. Pendapatan apa saja gitu, pendapatan bersihnya atau ini misalnya pendapatan bersihnya berarti di sini apa? Yang nanti Anda gunakan sebagai alat pengukuran apa? Yaitu laba bersih daripada hotel tersebut. Nah, demikian terkait dengan penjelasan tentang variabel. Sekarang Anda sudah memahami bermacam-macam variabel penelitian. Nah, setelah Anda nanti memahami variabel penelitian dan juga definisi operasional daripada variabel, kemudian terjemahkan ke dalam indikatornya, apa untuk menilai variabel tersebut, kemudian nanti bagaimana setelah Anda ukur, Anda dapat datanya, kemudian akan Anda lakukan analisis gitu ya, analisis data. Nah, kemudian metode seperti apa cara menganalisisnya? Sekarang kita perlu memahami bagaimana data itu sendiri. Jadi skala data, karakteristik data itu perlu kita pahami. Nanti di sesi berikutnya akan kita bahas tentang data penelitian dan juga tentang analisis daripada data tersebut.